ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ikhwan sekalian yang Allah muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Syuro Ustadz Rojiin, yang saya hormati para pengarah, ada Pak Sony, yang saya hormati juga para panitia Daurah Mubalik dan Imam 2021, dan juga yang saya hormati para peserta Daurah Mubalik dan Imam IPMI 2021. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur atas nikmatnya yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih dapat beraktivitas, ya, beribadah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, baik. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan daurah kita, ya, daurah Mubalik dan Imam, untuk materi kedua, yaitu yang temanya adalah al-muhimmatud da'wah fil Islam, ya. Al-muhimmah, pentingnya, urgensi dakwah fil Islam, dakwah di dalam Islam. Nah, kita sebagai calon-calon mubalik, calon-calon dai, harus mengetahui peran atau posisi atau pentingnya dakwah dalam Islam. Kenapa seorang muslim harus berdakwah, ya? Kenapa para sahabat yang lahir di kota Madinah, yang lahir di kota Mekah, justru banyak dari mereka yang wafatnya, dikuburkannya justru bukan di kota Mekah dan Madinah? Kenapa para sahabat ini, para ulama ini, mereka mengembara ke negeri-negeri jauh hanya untuk mensyiarkan agama Islam, meninggalkan anak, istri, keluarga, harta, kedudukan di kampung halaman mereka, ya. Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Rujin Fakih, Ketua dari Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Baik, tanpa panjang lebar lagi, untuk waktu saya persilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para peserta daurah Mubalik dan Imam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia PP ITMI. Wabil khusus kepada panitia baik OC maupun SC. Alhamdulillah pada hari ini, ya, Ahad, kemudian hari yang kedua daurah PP Ikatan Tunanetra Muslim
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, taufik, hidayah wabil husuf nikmatul iman wal Islam, serta nikmat panjang umur, kesempatan sehingga hari ini Ikatan Tunanetra Muslim ya, Indonesia menjalankan amanah yang telah diamanahi 1 tahun yang lalu ketika muktamar yang pertama. Amanah ini adalah merupakan yang telah diterima oleh kita semua, khususnya pimpinan pusat. Dalam hal ini adalah Majelis Syuro dan PP, serta PP yang mengeksekusi, yang harus merealisasikan, yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati pada muktamar Ikatan Tunanetra Muslim, tepatnya bulan Muharram 1441, 1 tahun yang lalu. Sehingga pada hari ini amanah tersebut direalisasikan dengan mengadakan daurah melalui virtual, yaitu lewat Zoom meeting. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pimpinan pusat bisa melaksanakan kegiatan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pimpinan pusat, khususnya PP, diberi kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan acara daurah ini. Para peserta daurah mubalek dan imam sholat yang dimuliakan serta kami banggakan. Menengok sejarah, tercapainya suatu tujuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan wahyu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah begitu menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai niatan, mempunyai tujuan. Ya, mempunyai tujuan agar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai, sehingga manusia-manusia yang telah menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mereka paham dan mereka melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu pentingnya dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para peserta mubalek dan imam sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia pun sejak berdirinya sampai sekarang, bahkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita sebagai pengurus atau kita sebagai pimpinan Ikatan Tunanetra Muslim, baik yang di pusat, di wilayah serta di daerah, telah mendapatkan amanah dari peserta Munas atau Muktamar, yaitu untuk menyampaikan syariat Islam, ya, dalam anggaran dasar Ikatan Tunanetra Muslim, agar syariat Islam itu benar-benar sampai kepada tunanetra Islam yang tergabung di dalam Ikatan Tunanetra Muslim tersebut.
dengan jalan dakwah, ya. Dalam jalan menyeru, menyampaikan kepada anggota Ikatan Tenaga Muslim itu sendiri, yaitu syariat Islam yang telah dituangkan dalam salah satu pasal anggaran dasar Ikatan Tunanetra Muslim, yaitu untuk menegakkan syariat Islam. Sehingga sejak kemarin dan sekarang, dan sampai awal bulan Februari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad, kita melakukan kegiatan melalui Zoom meeting. Ini tujuannya adalah untuk merealisasikan kewajiban yang telah diamanah oleh peserta muktamar kepada pengurus baik di PP, ya, di pusat maksud saya, maupun di wilayah ataupun di daerah, ya. Bahwa sesungguhnya kita yang telah menerima amanah tersebut untuk menjalankan ketentuan itu, walaupun ya tanpa bayaran, ya, uang sepeser pun, tapi memang itulah keadaan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kita masuk dan menjadi aktivis, menjadi pimpinan, menjadi pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, memang mempunyai tujuan, bukan tujuan tersebut popularitas, ya, apalagi sebagai batu loncatan bagi kita untuk meniti, ya, maksud dan tujuan kepentingan pribadi. Itu tidak ada, ya, baik popularitas maupun ekonomi. Di ITMI tidak ada itu. Di ITMI hanyalah kita mau menerima amanah, mempunyai tujuan adalah liillah kalimatillahil uliyah, agar kita menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi tersebut, ya. Dengan kita menyediakan diri, jiwa dan raga untuk liillah kalimatillahil uliyah. Dan ini pun sesuai dengan makna dari agama Islam itu sendiri. Karena al-Islam adalah al-istislamu lillah, al-khudu' wa tadallul. Ini adalah kaidah Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Ibnu Katsir memperjelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ada macam-macam, ya, kaidah yang telah disampaikan oleh ulama-ulama salaf. Namun intinya itu hampir sama, walaupun kalimatnya beda. Yaitu yang namanya Islam menyerahkan diri secara totalitas, ya, jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dengan mematuhi ketentuan serta menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya al-Islam, ya. Sehingga kita aktivis Ikatan Tunanetra Muslim, baik yang ada di pusat, ada di wilayah, ada di daerah, memang arahnya ke sana, ya. Yakni apakah yang telah kita lakukan dalam hidup ini sebagai hamba Allah, sebagai seorang Islam, untuk liilah kalimatillahil uliyah, ya, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita masuk ke ITMI menjadi pimpinan, menjadi pengurus atau menjadi aktivis, menjadi anggota. Bukan tujuannya adalah apa yang saya dapatkan ikut ITMI, apa yang saya dapatkan sebagai pimpinan di ITMI, apa yang saya dapatkan sebagai pengurus ITMI. Bukan itu. Kalau memang di antara kita punya tujuan ke sana, lebih baik keluar saja. Keluar. Karena kalau kita mempunyai angan-angan di situ, la barakallahu fiha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi keberkahan. Sehingga walaupun didirikan ITMI, kalau sampai di antara kita, apalagi sampai mayoritas aktivis ITMI, baik di PP, di wilayah, ya, di daerah, ya, mempunyai tujuan apa yang saya dapatkan ikut ITMI,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi keberkahan, ya. Sehingga walaupun ITMI tersebut, ya, telah mapan secara organisasi, ya, dananya kuat, ya, namun tidak ada keberkahan sama sekali karena kita pimpinan, ya, baik di PP di wilayah atau di daerah mempunyai niatan yang salah, ya, niatan yang tersesat, niatan bukan untuk mengangkat liilah kalimat ya ulia, namun niatan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Sehingga tujuan didirikan ITMI yaitu untuk mendakwahkan kepada anggota, kepada tunanetra Islam, apalagi sampai ke ekstern kepada luar ITMI. Padahal tujuannya adalah ITMI tersebut untuk menyampaikan, ya, dakwah kepada anggota dan kalau bisa nantinya menyampaikan juga kepada non anggota, yaitu kepada orang umum. Itu tujuannya. Sehingga tujuan dakwah yang seperti itu benar-benar nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan. Ya. Serta Allah Subhanahu wa taala keberkahannya tersebut dia akan mengirimkan laskar dari langit yaitu para malaikat untuk mendampingi serta mensukseskan setiap acara-acara kegiatan dakwah. Jika acara dakwah itu adalah benar-benar liilah kalimatillah ya ulia. Namun kalau dakwah itu mempunyai tujuan yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin menyebarkan atau memahamkan syariat Islam kepada khalayak, kepada masyarakat, maka bukannya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya, justru jin, setan lah yang akan menemani, sehingga dakwah itu sama sekali tidak ada keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keberkahan, maka tidak akan ada perubahan, ya, di masyarakat. Walaupun kajian-kajian ilmu pengetahuan pengajian sudah menyebar di mana-mana, ya, tabligh akbar, kajian-kajian, ya, secara halakoh, kajian-kajian pun secara tertulis begitu menyebar, begitu banyak, namun tidak ada perubahan sama sekali di lingkungan masyarakat. Tidak ada perubahan sama sekali di lingkungan tunanetra itu Islam. Maka ini dakwah seperti ini perlu ditinjau ulang, perlu ditata ulang, yaitu niatnya memang apakah liilah kalimatul iya atau niatnya itu memang mencari kepentingan, ya, pribadi masing-masing. Kepentingan pribadi yaitu mungkin mencari popularitas, atau mungkin mencari kedudukan, atau mencari penghidupan perekonomian, ya, pada diri masing-masing aktivis Ikatan Tunanetra Muslim itu sendiri. Kami yakin mudah-mudahan tidak adalah di kalangan kita yang seperti itu. Jika ada, semoga Allah SWT memberi hidayah, menyadarkan, ya, kita, sehingga kita betul-betul di dalam Ikatan Tunanetra Muslim itu menjadi orang yang mempunyai peranan, yaitu orang yang telah memberikan pencerahan kepada anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Para peserta mubalek dan imam sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah salah satu tujuan dakwah, yaitu hanya untuk liilah kalimatillah ya ulia, yaitu untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah yang maha besar, yang maha agung, yaitu untuk menegakkan syariat Islam, ya, menyampaikan syariat Islam, ya, yang bersumberkan
Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih kepada objek, kepada maf'ul, ya, sehingga objek atau maf'ul tersebut akan memahaminya, dan setelah itu dia akan mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh para mubalek, tersebut. Maka dari itu, para mubalek hendaklah, ya, dia berilmu ketika mau menyampaikan, ketika mau dakwah. Karena Imam Bukhari dalam bukunya, ya, Sahih Bukhari, ada sebuah judul, Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu, ya, penting, harus diperoleh, harus dimiliki sebelum mubalek, sebelum dai itu berucap, berkata, dan sebelum beramal. Ya. Kalau dai-nya sudah berilmu, insya Allah apa yang disampaikan tersebut, maka dia berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bagi para mubalek yang sekarang berlatih, telah memiliki ilmu dalam syariat Islam, ya, yaitu ilmu di sini bersumberkan qala Allah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ilmu syar'i. Sehingga tinggal bagaimanakah cara untuk menyampaikan, ya, yang disebut dengan metode. Insya Allah besok, ya, hari-hari yang akan datang, cara untuk atau bermetode untuk berdakwah itu akan disampaikan oleh narasumber yang telah ditentukan oleh panitia. Namun para daurah, kalau memang merasa dirinya ilmu masih belum cukup dan sekarang telah melakukan daurah, telah melakukan berlatih, ya, maka sambil berjalan, yaitu menggali ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian sambil berdakwah, itu sangat baik. Maka dalam hal ini, baik yang sudah berilmu maupun merasa ilmu tidak cukup, tidak ada ruginya kita mengikuti daurah pada hari-hari kemarin, sekarang, dan hari-hari yang akan datang. Para peserta daurah mubalek dan imam sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang di Ikatan Tunanetra Muslim ini sangat penting untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan serta untuk kemampuan bagi masing-masing pengurus, masing-masing pimpinan, baik yang di PP, di wilayah, atau di daerah. Jika kita telah mempunyai ilmu berdasarkan didapatkan dari daurah ini, tentu tujuan ITMI untuk berdakwah, untuk mengangkat Islam, ya, untuk memahamkan Islam di kalangan anggota, tentu tujuan itu akan tercapai. Berarti Ikatan Tunanetra Muslim adanya itu benar-benar telah mewarnai, ya, telah memberi pencerahan kepada anggota-anggotanya, sehingga yang tadi anggota tersebut, anggota yang kurang begitu paham, ya, tentang syariat Islam, sekarang menjadi paham, ya. Seperti surat Al-Hujurat ayat 14, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu absarna falamma yadkhulu imanu. Ya. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam, dia mengatakan, amanna, kami sekarang adalah, maka malaikat Jibril diperintah oleh Allah SWT untuk menemui Nabi Muhammad. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, ya, aslamna, bahwa kami ini iman, kami ini orang-orang Islam, gitu. Karena falamma yatlu iman fi qulubihim, karena iman-iman itu belum masuk kepada
mereka karena mereka tersebut belum paham tentang al-ilmu, terutama ilmu tentang Islam belum paham. Nah, disinilah ada di antara anggota Ikatan Tunanetra Muslim ya di Indonesia, mereka ngaku diri beragama Islam tapi belum paham apakah itu Islam karena mereka belum berilmu, karena mereka belum pernah ikut kajian-kajian tentang keislaman. Maka disinilah ya Pak pentingnya, tujuannya didirikan Ikatan Tunanetra Muslim, dan sekarang PP mengadakan daurah agar ya, Islam di kalangan tunanetra Islam itu sampai kepada mereka, mereka menjadi paham ya, menjadi mengerti, menjadi paham tentang apakah itu al-Islam. Kalau sudah paham tentang al-Islam, insya Allah pada diri kita tunanetra yang beragama Islam akan mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Walaupun kita banyak masalah, ya, masalah di dalam kehidupan, baik di bidang pekerjaan, ya, di bidang maisah, ya, di bidang pergaulan, itu banyak masalah. Namun kalau kita sudah paham Islam, masalah itu menjadi kecil karena kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengirim para malaikat-malaikatnya untuk menemani kita, sehingga kita benar-benar sebagai seorang tunanetra yang telah paham Islam, dan karena telah paham Islam, kita sebagai seorang tunanetra yang betul-betul ya sebagai khalifahnya Allah di muka bumi, serta setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan, yang kita lakukan, itu adalah akan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tujuan dakwah. Inilah pentingnya muba'al tablek. Inilah pentingnya para mubalek untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, kepada anggota ITMI, yaitu pencerahan yang dari Allah Subhanahu wa taala, pencerahan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta daurah dan pelatihan imam sholat yang kami banggakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencoba mengangkat masalah al-imam as-sholat. Itu tadi ya, sekelumit tujuan pentingnya dakwah tersebut. Kemudian sekarang, al-imam as-sholat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari bermacam-macam keadaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kemudian ada yang mengalami kekurangan fisik karena salah satu fungsi fisik seperti mata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak juga yang penglihatannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kriteria, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia di pandangan Allah, di sisi Allah, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling takwa, ya. Yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah manusia yang mulia, bukan mereka yang paling ganteng, bukan mereka fisiknya yang paling lengkap, bukan mereka yang paling kaya, bahkan bukan yang tunanetra, bukan juga. Namun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, semua orang mempunyai kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik
Ustadz Rojin, mohon maaf, boleh dinyalakan mic-nya. Ustadz Rojiin, maaf, audionya mati Ustadz. Ada di pojok kiri bawah Ustadz kalau di handphone Ustadz. Iya, sudah menyala kembali sepertinya Kang mic-nya. Tinggal menunggu suara dari Ustadz Rojin kembali. Udah gimana? Sudah Ustadz, sudah. Gimana sekarang? Sudah nyala. Iya. Kok bisa mati sendiri ya? Iya. Saya lanjutkan. Bahwa sebagai orang yang beriman, walaupun tunanetra tidak tunanetra, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjadi imam sholat, baik tunanetra atau bukan tunanetra. Yang penting menjadi imam sholat itu harus bisa memenuhi syarat. Paling tidak orang yang paling qori, yaitu bacaannya yang paling bagus. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dibaca dengan murattal, yaitu mau bagus bacaannya. Bacaan Al-Quran itu bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik berkaitan dengan makharijul sifat, maksud makharijul huruf, sifat-sifatul huruf, atau sifatul aridah, serta al-waqfu wa ibtida'nya, itu paham. Walaupun tidak tahu istilah-istilah tersebut, namun cara membacanya benar, sesuai dengan warattil Quran tartila, maka dia adalah pantas atau afdol menjadi imam. Walaupun dalam keadaan tidak melihat tunanetra. Karena Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, Madinah ditinggalkan sehingga tertinggal orang-orang perempuan, anak-anak, orang-orang tua, para pemuda dan orang dewasa meninggalkan Madinah untuk berangkat ke Badar. Kemudian ada seorang tunanetra yang bernama Abdullah Umi Maktum diserai amanah oleh Rasulullah SAW untuk memimpin Madinah ketika Madinah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat-sahabat. Ihtilafil Umi Maktum yaktinas bahwa ama. Rawahu Hibban Abu Dawud dari Anas bin Malik dan dari Siti Aisyah. Bahwa Abdullah bin Maktum dijadikan pemimpin mengganti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi bersama sahabat pergi ke Badar untuk mengadakan perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Abdullah bin Maktum di samping memimpin masyarakat, tentu Abdullah bin Maktum pun juga memimpin sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah. Nah, dalam hal inilah bahwa tunanetra itu pun juga telah diangkat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang di tengah masyarakat ada yang mengharamkan jika seorang tunanetra, padahal dia memenuhi syarat, bacanya bagus, kemudian fikihnya pun juga bagus,
namun dia diharamkan untuk menjadi imam sholat di tempat umum, di masjid misalnya. Ini na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang telah menyimpang dari ketentuan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah telah mengangkat seorang tunanetra menjadi imam sholat. Namun ada orang ngaku umat Nabi Muhammad, dia mengharamkan seorang tunanetra menjadi imam sholat. Maka dari itu, ini memang perlu kita diitmi untuk mengadvokasi masyarakat agar masyarakat Islam di negeri kita itu benar-benar paham tentang syariat Islam. Kalau masyarakat menolak keberadaan tunanetra menjadi imam sholat, dia adalah orang yang tidak paham atau orang gagal paham di dalam menerima ajaran-ajaran atau menerima syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tentu dalam hal ini dakwah tujuan untuk memahami, di samping memahamkan secara intern anggota Ikatan Tunanetra Muslim itu sendiri, maupun tujuan dakwah untuk memahamkan masyarakat umum yang beragama Islam supaya mereka benar-benar paham bahwa syariat Islam telah sedemikian rupa dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mempraktekkan itu selama 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Sehingga selama 23 tahun Allah telah membuat pernyataan ketika puncak bertemunya umat Islam, ratusan ribu orang di Padang Arafah ketika Nabi melakukan haji. Di situ, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi di atas onta lagi bermunajat kepada Allah. Nabi membuat pernyataan di depan para sahabat, ratusan sahabat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat Jibril, memberi sebuah pernyataan, memberi sebuah statement Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Bahwa pada hari itu, sebelum Nabi Muhammad, Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap. Ajaran Islam yang telah dipraktekkan oleh Nabi selama 23 tahun, Allah membuat pernyataan itu sempurna. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mengurangi. Berusahalah kita untuk mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kita pun juga tidak boleh menambah kegiatan-kegiatan, menambah ibadah-ibadah ritual, di mana ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita membuat atau kita mengikuti tambahan-tambahan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini suatu kecelakaan. Ini suatu yang telah terjadi di kalangan masyarakat Islam. Jika seseorang yang beragama Islam telah menambah-nambah apa yang telah dipraktekkan, apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan dapat pahala. Walaupun dia dinamakan ibadah, tidak akan dapat pahala. Karena man amila malisa amruna fahuwa raddun, rawah Muslim, dari Siti Aisyah. Karena Nabi kita telah tegas, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tertolak, tidak akan diterima, sebuah perbuatan yang sia-sia. Bahkan Imam Malik mengatakan, orang yang telah membuat ibadah ritual yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad,
dia sama saja menuduh bahwa Nabi Muhammad itu khianat karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan, tidak menyampaikan ibadah yang telah mereka kerjakan gitu. Ya. Sehingga Imam Malik bahkan Sufyan Ats-Tsauri pun juga mengatakan bahwa ibadah yang diada-adakan yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad itu lebih dicintai oleh setan ya daripada umat Islam berbuat dosa. Karena apa? Karena kalau umat Islam berbuat dosa, dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Namun orang Islam yang melakukan peribadatan yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad, padahal ibadah itu sia-sia, ibadah itu dosa, dan dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa, apa yang dilakukan itu perbuatan kedurhakaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka setan sungguh sangat senang, sangat suka terhadap umat Islam yang melakukan peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya jamaah, inilah pentingnya para peserta daurah dan peserta latihan imam as-sholah, ya, bahwa syariat Islam sudah sedemikian rupa, ya, dan kita hendaklah menyampaikan sebagai dai, sebagai mubaligh bahwa ajaran-ajaran Islam yang bersandar dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dilaksanakan, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, kemudian oleh tabi'in, tabi'in, ya, sehingga sampai sekarang. Maka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hendaklah itu dijauhi, hendaklah itu jangan kita kerjakan, karena ajaran itu adalah jebakan setan. Lalu yang kedua, amalan-amalan itu, ajaran-ajaran itu pun juga membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Karena Islam itu sudah sempurna, maka janganlah mau nambah-nambah, janganlah mau bikin-bikin sesuatu yang baru. Kalau mau bikin sesuatu yang baru, maka dia sama saja telah memecah belah Islam. Padahal Allah telah tegas, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Janganlah berpecah belah, maka berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya dakwah. Inilah tujuan dakwah, yaitu untuk memberi pemahaman, ya, untuk mengajak dan memberi atau menginformasikan kepada semua manusia umumnya dan khususnya tunanetra Islam supaya mereka paham terhadap syariat Islam. Ya. Para peserta daurah dan para peserta daurah mubaligh serta imam sholat, saya kira demikian, ya, apa yang bisa saya paparkan, ya. Dan untuk lebih mempertajam apa yang saya paparkan, tujuan berdakwah itu untuk apa, kemana, mari kita adakan diskusi, berdialog. Ya. Saya serahkan kepada moderator untuk memimpin, ya, diskusi atau berdialog tentang tujuan, ya, dakwah di kalangan umat Islam. Ya, Ya, alhamdulillah. Persilakan. Syukran kepada Ustadz Rojiin sudah menyampaikan materinya mengenai pentingnya dakwah dalam Islam, ya, dan juga tujuannya tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz. Baik, kita buka sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, ya, silakan untuk bertanya. Jangan lupa untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu dan juga PW atau PD yang diwakili, ya. Kalaupun ada beberapa peserta yang
bisa menyebutkan asal daerahnya begitu. Ya, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau boleh melalui chat ya. Dan jangan lupa untuk mengangkat tangannya ya. Raise hand. Ya, silakan para peserta, apakah ada yang ditanyakan? Kalau sulit menyalakan audionya atau mikrofonnya, boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh panitia. Ya, ada yang mengangkat tangan ya. Akhi Kamaludin ya? Ya, sudah aktif mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz Rajil Faki atas pemaparannya tentang bagaimana sebenarnya tujuan berdakwah itu. Dan juga terima kasih kepada panitia. Saya ingin bertanya sedikit saja, Ustadz, bagaimana supaya dakwah kita itu menjadi menyejukkan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apa yang perlu kita pahami di sini dalam mendudukkan tujuan dalam berdakwah itu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan langsung dijawab aja ya. Ya, Ustaz. Halo? Boleh, Ustaz. Ya, nanti kalau ya 3, 2 ditampung nanti lupa itu. Iya. Ya, silakan. Sukron. Ini pertanyaan bagus dari Ahi Kamaludin ya. Itmi Sidoarjo. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ila akhirih. Allah telah menegaskan ya, pada diri Rasulullah SAW telah ada uswah hasanah, suri tauladan. Ya, Rasulullah SAW memang dicetak oleh Allah nanti akan menjadi dai, menjadi tablek, menjadi rasul. Maka sebelum Rasulullah terjun untuk sebagai dai, ya, sebagai rasul, Rasulullah telah diunggulkan oleh Allah, yaitu dalam akhlak, dalam ya, seseorang ya, sebelum diutus oleh Allah sebagai rasulnya, beliau dipercaya sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya. Beliau, ucapan-ucapannya itu tidak pernah berbohong. Beliau kalau berbicara selalu lembut, selalu sejuk. Maka dari situlah kalau kita berdakwah, ya, kalau kita menjadi mubaligh, hendaklah menyontoh Nabi, yaitu kita berpenampilan di masyarakat, ya, ya, kita berdakwah itu dengan
sejuk, ya, jangan provokatif, ya. Apalagi sampai menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain itu dakwah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang ada suatu keburukan, maka dai boleh menyampaikan keburukan yang di tengah masyarakat, tapi tidak menunjuk hidung seseorang bahwa orang ini, pejabat ini telah buruk lagi ini. Tentu kalau dia telah menunjuk hidung seseorang, kalau orang yang ditunjuk itu akan dengar, tentu dia kemudian orang yang ditunjuk batang hidungnya pun juga akan jatuh di tengah masyarakat. Padahal dia adalah orang yang terkenal di daerah tersebut, apalagi dia seorang pemimpin. Maka hendaklah berdakwah itu dengan cara yang hikmah. Seperti firman Allah 104 kalau saya, Ud'u, ya, Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasani waja'adilhum billati hiya ahsan. Ini sudah jelas. Berdakwah, menyeru, mengajak dengan bil hikmah. Bil hikmah itu mengetahui keadaan masyarakat di sini seperti apa. Masyarakat seperti apa. Seperti Wali Songo, ya, konon kabarnya berdakwah dengan bil hikmah. Sehingga masyarakat Jawa yang tadi Islam, ya, karena saking pandainya, saking hikmahnya para sunan. Maka dari itu hikmah ini penting, harus dimiliki oleh setiap dai, oleh setiap mubaligh. Ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik, yang indah, yang sejuk. Ya. Diusahakan jangan sampai menyinggung orang-orang yang telah bermaksiat. Ya. Jangan sampai, walaupun dia orang bermaksiat, tapi dengan mau'izatul hasanah, jiwa dia akan terbawa. Dia tidak merasa tersinggung walaupun dia telah melakukan suatu hasanah. Ya. Yang ketiga, ya, waja'adilhum billati ahsan, dengan dialog, ya, dengan adalah dialog, argumennya diajukan argumen-argumen yang menyejukkan, ya, bukan langsung memvonis, ya, dia melakukan bid'ah neraka nanti, bukan begitu, ya, langsung memvonis orang masuk neraka. Ini tidak ahsan, ya. Ini justru akan memperparah suasana, ya, bukan memahamkan orang lain terhadap syariat Islam. Justru orang lain akan lari, orang lain akan benci, orang lain justru akan mengadakan perlawanan dan perusakan nantinya. Sehingga, ya, terjadilah apa yang tidak diinginkan, bisa pembunuhan. Ya. Kalau zaman sekarang bisa terjadi penembakan karena, ya, dakwah yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menimbulkan sebuah kerusakan bahkan. Ya, saya kira demikian, ya, menanggapi pertanyaan saudara Kamaluddin. Syukron. Iya, seperti itu adalah jawaban dari Ustadz untuk Akhi Kamaluddin. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Akhi Rizki, dia dari Akhi Rizki dari ITMI Surakarta. Beliau bertanya, apakah saat berceramah kita harus selalu menggunakan dalil-dalil berbahasa Arab? Karena terkadang kita hafal terjemah hadisnya tapi tidak hafal bahasa Arabnya begitu. Seperti itu pertanyaannya, Ustaz. Iya. Memang kita berdakwah
berdakwanya sifatnya tablek akbar, atau kita memberi pengajaran di depan orang banyak, ya, atau katakanlah ceramah, ya, lebih afdol kita menyampaikan dalil-dalil sesuai dengan teks dalil itu sendiri, yaitu ayat Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat Al-Quran tersebut suratnya apa, ayatnya berapa, kemudian menyampaikan sebuah hadis Nabi, hadisnya itu ya dari siapa, rawinya siapa, berada di kitab apa misalnya, itu lebih afdol, lebih baik, karena menunjukkan sebuah kejelasan sumber, ya, sumber ya, dari syariat Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Namun juga tidak salah seseorang berceramah, dia menyampaikan secara terjemah, ya, dari ayat Al-Quran, ya, kemudian surahnya ini, ayat ini, itu ditunjukkan lalu diterjemahkan. Apalagi mengutip sebuah tafsir Tobari, Ibnu Katsir, ya, tafsir Abdurrahman As-Sa'di misalnya, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain, menyampaikan hadis-hadis Nabi, ya, hadisnya jelas, rawinya jelas, ya, maka itu pun juga tidak apa-apa, boleh, bisa dibenarkan, ya, karena memang asal mula ajaran Islam itu memang dari Arab, sedangkan kitab rujukannya pun Al-Quran itu juga pakai bahasa Arab, ya. Hadis-hadis Nabi pun juga pakai bahasa Arab, ya. Namun karena keterbatasan kemampuan tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa kita sehari-hari, yang penting tujuan dakwah itu tercapai, yaitu menyampaikan syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya dipersilahkan. Namun kalau menyampaikan ayat Al-Quran, ya, secara bahasa Arab, ayat Al-Quran, ya, dengan hadis-hadis Nabi, itu lebih afdol, mempunyai nilai tambah, kan itu. Namun kalau dia hanya menyampaikan secara bahasa Indonesia sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu pun juga suatu kebaikan. Syukron. Iya, demikian ya jawaban untuk pertanyaan dari Akhi Rizky, ya, dari ITMI Surakarta. Lalu ini ada juga yang mengangkat tangannya dari Akhi Ajat Ciamis, ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, sebentar ya, saya coba untuk dibantu. Ya. Suaranya kurang jelas, Pak. Yes, sudah terdengar tapi masih suaranya belum begitu jelas, Pak. Ya, Pak Ajat. Ya mungkin sinyalnya, ya. Atau coba diajukan pertanyaannya.
Mungkin pertanyaannya bisa ditulis atau di voice note di di WhatsApp ya. Ditulis di chat Zoom atau boleh di WhatsApp. Nanti akan disampaikan oleh saya. Karena ya ini mikrofonnya suaranya kurang jelas. Ajat dari Ciamis. Oke, dia ada beberapa lagi yang mengangkat tangan. Pertama ada dari Mas Didik ya dari Karanganyar. Ya, boleh langsung. Nanti berikutnya Mau bertanya, dari Wonogiri ya. Ya silakan Mas Didik dulu. Ustaz. Ya, silakan. Ntar mikrofonnya mati. Mati. Ya silakan Mas Didik diterima, di accept. Mikrofonnya mati Mas. Oh, masih mati. Iya ya, silakan. Gimana pertanyaannya? Gangguan sinyalnya. Iya mungkin. Saya cek lagi. Sudah, Ustaz. Silakan salah satu dari Wonogiri atau dari Karanganyar, nyalakan mic-nya. Mohon maaf, saya tadi out dulu sebentar. Kalbar mau bertanya, boleh. Bentar Ya, ini. nyala dulu mic-nya. Silakan Kalbar. Oh, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz Rojaon Fakih yang ingin saya tanyakan. Apakah syarat imam itu, seorang imam itu harus menikah dulu atau dia belum menikah tidak boleh jadi imam? Karena salah satu masjid yang di tempat saya ini, syarat untuk imam katanya itu, walaupun dia tunanetra harus menikah dulu katanya. Seperti itu Ustaz Rojaon Fakih. Terima kasih Ustaz. Iya. Dalam tuntunan syariat Islam bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu di pinggiran kota Madinah, setiap sahabat ya pergi, dia lewat di daerah tersebut. Nah, setiap dia lewat daerah, ada seorang anak kecil namanya Amr, dia selalu bertanya. Sehingga yang namanya Amr itu umur 7 tahun, dia mengimami kaumnya. Padahal dia umur 7 tahun, ya. Seorang anak, belum balik. Ya.
sahabat mengetahui, bukan sahabat saja, Nabi mengetahui, tapi Nabi membenarkan. Jadi seorang tunanetra, dia ya belum akil balik bahkan, tapi dengan catatan harus dihitan, hafalannya banyak, bacaan Al-Qur'annya bagus, maka dia lebih afdol menjadi imam sholat daripada seorang bapak yang bacanya gelebotan. Tidak ada ketentuan bahwa seorang imam itu, imam sholat itu harus nikah dulu, nggak ada. Nggak ada. Ketentuan yang ditentukan seorang imam itu bacaannya yang paling bagus. Kemudian dia paham masalah fikih, ya, syarat rukun sholat, itu udah cukup. Ya. Bukan dia harus kawin. Ya. Nggak ada aturan seperti itu. Ya. Namun memang kalau ada dua orang bacaannya itu sama-sama bagusnya, ya, sama-sama bagusnya, umurnya sama, yang satu sudah nikah, yang satu belum, memang dilihat dari keabdolan, yang sudah nikah itu lebih abdol. Tapi itu bukan persyaratan, hanya keabdolan. Yang tidak nikah pun juga, jika jadi imam, itu boleh. Yang penting dia bacaannya bagus. Walaupun belum balik pun seorang anak laki-laki, penting dia tahu fikih, syarat rukun sholat, toharoh, ya. Kemudian dia telah dihitan, anak kecil, boleh menjadi imam. Asalkan dia baca Al-Qur'annya itu bagus, bacaannya bagus. Di masjid-masjid tertentu di Jawa ini, kalau bulan Ramadan, ya, mereka mencari tahfidz Quran, walaupun masih anak-anak, ya, umur 10, 11, umur 8, hafalannya banyak, maka dia akan dijadikan imam tarawih di masjid-masjid tertentu. Padahal orang dewasa banyak di situ. Tapi karena dia kalah bacaan Al-Qur'annya, lebih baik anak tersebut dia hafal Al-Qur'an 30 juz misalnya, maka anak ini lebih afdol menjadi imam sholat, walaupun dia masih anak-anak, belum nikah. Jangankan nikah, akil balik aja enggak. Jadi tidak ada aturan ketentuan dalam syariat Islam, imam sholat harus nikah dulu, itu tidak ada. Tidak ada aturan. Ya, demikian. Ya, ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Akhi Ajat Ciamis tadi. Beliau bertanya, Ustadz, manakah yang lebih dahulu? Apakah lebih dahulu beramal atau berdakwah? Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti itu, Ustadz. Mana yang lebih dahulu? Iya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, limada an taqulu, kenapa engkau mengatakan, atau katakanlah, kenapa kamu berdakwah, ya, ma la taf'alun, padahal engkau tidak mengerjakan, tidak mengamalkan apa yang kamu sampaikan itu. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap orang yang berkata tapi dia tidak mempraktekkan, ya. Maka dalam hal ini amalan yang akan dia sampaikan kepada jamaah, maka dia harus terlebih dahulu mengamalkannya. Kata orang Jawa, jarkoni, ngajar ora iso nglakoni, kan itu ya. Yakni dia mengajarkan kepada murid, kepada orang lain, tapi dia tidak mengerjakan, ini merupakan suatu keburukan, ya.
suatu apa sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi amallah ya, kemudian dia baru berdakwah ya. Bahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, ketika orang-orang ya tiba-tiba meluncurlah sebuah benda dari atas, kemudian dia membentur tanah dalam neraka, hampir-hampir seperti terjadi ledakan. Kemudian ternyata ada tubuh yang berantakan. Ternyata tadi adalah seorang yang meluncur dari atas, kemudian terkena tanah itu berantakan. Kemudian tubuh yang berantakan tersebut bergerak-gerak, kemudian menjadi satu. Lalu dia hidup lagi. Ternyata penghuni neraka itu ada yang tahu. Hei Ustadz, kok Ustadz ya? Kenapa kok Ustadz mengalami nasib kayak begini? Padahal Ustadz dulu ceramah ke sana kemari. Tapi kok Ustadz kok lebih terpuruk daripada saya? Ada yang kenal. Akhirnya dia penceramah mengatakan, iya, ya dulu saya suka ceramah amar ma'ruf, ya, amar ma'ruf, wa'ata anil mungkar. Ya. Namun saya mengamalkan, saya sering dulu memerintahkan kebaikan, namun saya tidak mengerjakan. Saya melarang keburukan, namun saya melakukan keburukan itu. Maka inilah jadinya. Jadi dai, calon mubalek, ya. Kalau nanti benar-benar menjadi dai yang sungguhnya, maka hendaklah apa yang disampaikan tersebut jangan sampai kita sebelum mengerjakan kita nyampaikan dulu, ya. Atau berbarengan tidak apa-apa kita menyampaikan. Nah, sekaligus kita juga mengamalkan nantinya, gitu. Ya. Apalagi kita menyampaikan kebaikan, namun kita sama sekali tidak mengerjakan. Ya, kita melarang orang berburukan, kita mengerjakan keburukan. Ini nerakalah nanti tempatnya. Ya, sukron, jazakumul khair untuk Ajat Al-Banjari. Ya. Ciamis. Ya, demikian jawaban dari Ustadz Rojiin. Selanjutnya untuk Ansi Miswanto dari Wonogiri, saya silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan di accept Mas Miswanto untuk membuka mikrofonnya. Mas Miswanto? Iya. Ya. Ya, silakan. Diajukan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Rojiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan, bagaimana caranya kita berdakwah di suatu tempat yang pemahamannya berbeda itu, di masyarakat yang pemahamannya tentang Islam itu berbeda, begitu. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai seseorang Muslim ya, terutama jamaah begitu, ketika ada sebuah, taruhlah masjid begitu ya, namun pengurus orang yang paling utama begitu ya, misalkan berdakwah tapi tidak
ucapan dengan perbuatan itu tidak sesuai begitu, dan bagaimana sikap kita kepada beliau ataupun dalam memimpin jamaah khususnya sholat begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah sesuai dengan ketentuan, karena memang Rasulullah 15 abad yang lalu, ya, istabroko ala ummati salasa wasbi'ina firqotan, gitu. Bahwa umatku nanti, kata Nabi, akan terpecah-pecah menjadi 73 ya, dan golongan itu alhamdulillah mungkin kita yang diancam di neraka kan itu ya. Ini suatu keniscayaan karena Rasulullah telah diberitahu oleh Allah bahwa umat Islam akan pecah-pecah. Seperti itu, akan terbentuk kelompok-kelompok, aliran-aliran. Kemudian kita sebagai dai mengetahui bahwa saya akan berdakwah di kelompok sana, di mana kelompok sana itu alirannya beda dengan saya. Maka dalam dakwah tersebut sesuai dengan surat An-Nahl, ud'u ya bil ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil waja'adilhum billati hiya ahsan. Maka 3 metode inilah yang harus kita lakukan. Pertama, bil hikmah. Ya. Kita harus menggunakan metode hikmah. Hikmah itu kita mengetahui bahwa di daerah tersebut ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu jangan sampai kita hantam secara langsung, ya. Namun kita berhikmah menyampaikan ajaran Islam yang sebenarnya itu, bahwa Islam itu adalah agama Allah, ya, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad dulu mengajarkan begini. Yakni awal-awal kita tidak menyalahkan mereka, tidak menyalahkan mereka, tidak ya. Tapi kita memberi pemahaman kepada mereka gitu loh. Tapi kalau kita langsung menghantam bahwa mereka melakukan kesalahan, itu syirik, ini bid'ah, ya, ini neraka. Oh, orang yang disyirikkan, yang dibid'ahkan, diancam neraka, itu tentu mukanya langsung panas, ya, merah langsung mukanya. Tentu dia tidak akan bisa menerima. Saya mengamalkan ini sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Itu. Kamu itu siapa? Kamu dengan guru saya masih muliaan guru saya. Guru saya dulu begini. Datang kamu menyalahkan. Oh, pasti itu terjadi penolakan. Bisa-bisa kita yang ke situ dilemparin oleh dia. Ya, bisa-bisa. Karena apa? Karena keprihatinan lah. Ya, perpecahan agama Islam, aliran-aliran begitu. Tentu kita dalam hal ini bukan membenci mereka, justru kita merasa kasihan kepada mereka. Nah, kita berusaha untuk mengajak mereka, yaitu dengan hikmah, ya, dengan mau'izatul hasanah, kan itu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, ya seperti apa yang disampaikan menjawab pertanyaan Ajat, ya, Al-Banjari tersebut, bahwa seseorang dai, ya, dia tidak sesuai apa yang dai yang seperti ini adalah dai yang benar, tidak ada manfaatnya, ya, bagi umat, karena dai seperti ini dia tidak akan diberkahi oleh Allah. Yang benar,
apa yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran hadis, dan dia pun juga berusaha mengamalkan, bahkan dia sudah mengamalkan, maka dai itu akan diberi berkah oleh Allah. Dai nekat ke langit. Ya, namun kalau dai-nya ya perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan keislaman, bahkan seperti preman, halal haram tidak peduli, yang keluar dari mulutnya selalu kata-kata yang kasar. Padahal dia dai, padahal dia imam sholat, padahal dia orang yang mengelola masjid, ya, suka ceramah di masjid, ya, suka imamin sholat kan itu. Namun pada prakteknya kehidupan dia sehari-hari sungguh sangat memprihatinkan. Lah barakallahu fiha, tidak ada keberkahan ya dalam agi masyarakatnya kan itu loh, ya. Sehingga ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itulah. Maka apa yang disampaikan itu akan sia-sia. Seharusnya dai tersebut di samping dia dakwah bilisan, dia pun juga harus dakwah bilisan, bilhal gitu loh. Dia menyeru kepada masyarakat, namun dia harus memberi contoh kepada masyarakat, contoh yang baik, seperti ulama-ulama salaf, ya. Ya, begitulah adanya mereka suka memaafkan jika ada orang lain yang kasar dan sebagainya, suka memberi, suka membantu, bahkan mukanya selalu senyum, tidak mudah memvonis orang kan itu loh. Mungkin orang itu salah tapi dia tidak paham, maka kesalahan tersebut tidak boleh langsung divonis, apalagi di depan banyak orang kan itu. Ditunjuk hidungnya, masyarakat ini melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, ya, lain mendengarkan itu tidak nyaman, dan orang yang mendengarkan akan bercerita kepada dia. Bukannya kesejukan di masyarakat, justru di masyarakat terjadi kegaduhan. Inilah dai yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Iya, silakan yang mau bertanya lagi. Ini ada Pak Asep yang ngacung. Panitia boleh bertanya katanya Kang Juhud. Ya, dari Pak Asep panitia mungkin ingin bertanya. Tidak apa-apa Ustaz kalau panitia bertanya, Ustaz. Silahkan. Ya, mungkin Pak Asep mengangkat tangan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu bahwa tujuan dakwah itu mencegah fahsya dan munkar. Nah, saya yang ditanyakan antara fahsya dan munkar dan ma'ruf dan khair. Itu saya terima kasih. Iya. Fahsya dan munkar, amar ma'ruf anil fahsa'il munkar, ini dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi yang sungguh sangat banyak ya. Yaitu dakwah itu adalah mengajak, menyeru ya kepada kemakrufan ya, dan mencegah fahsya dan munkar ya. Fahsya itu perbuatan buruk, perbuatan jelek, dan perbuatan ini merugikan diri sendiri. Ya. Perbuatan yang tidak tahu malu kan gitu. Itu fahsya. Ya, contohnya orang mabuk-mabukan, dia tidak bisa menjaga diri dan merusak diri, itu fahsya itu. Lalu mungkar itu perbuatan buruk yang merugikan orang lain, ya. Perbuatan jahat yang merugikan orang lain, menyakitin orang lain, merusak orang lain, merugikan orang lain, itu adalah
mungkar, ya. Bisa saja satu perbuatan dia sekaligus terkena, dia melakukan fahsya dan mungkar, dia melakukan keburukan, merusak dirinya sendiri juga merusak orang lain. Contohnya seperti orang merokok. Orang merokok, dia menghirup asap yang mengandung nikotin. Tentu asap tersebut akan merusak ya fisik dan psikis dia akan itu loh. Namun dari asap yang masuk dikeluarkan lagi sehingga ada orang lain yang terkena, maka dia akan melakukan fahsya dan mungkar. Namun kadang-kadang orang itu melakukan fahsya saja tapi tidak mungkar. Tapi kadang-kadang melakukan mungkar saja tidak fahsya kan itu. Jadi fahsya itu perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri, dan mungkar itu sebaliknya perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Iya. Kemudian ma'ruf dan khair. Iya. Ma'ruf ini perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Yang baik. Kebaikannya itu sudah dikenal, ya. Sudah dikenal di ajaran Islam. Ya. Kemudian khair ini juga kebaikan. Namun kebaikan tersebut masih di bawah ma'ruf. Jadi dengan kata lain, yang ma'ruf itu pasti khair, tapi yang khair belum pasti ma'ruf. Gitu. Ya. Sekali lagi, yang ma'ruf itu sudah khair, yang khair itu belum pasti ma'ruf. Ya, itulah ma'ruf dan khair gitu. Ya. Jazakumullah. Demikian. Iya. Ya, belum ada lagi peserta yang mengajukan tangan untuk bertanya atau melalui chat. Mungkin sambil menunggu peserta yang lain, saya izin bertanya, boleh Ustaz? Ya, silakan. Itu Kamaludin Sidoarjo iya. itu ngapain itu? Bentar, di-cek dulu. Sejak tadi itu. Oh iya, Akhi Kamaludin, ya silakan. Ingin bertanya kembali, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Naufal dari ITMI daerah Jember. Oh iya, Jember. Makanya bukan Kamaludin, makanya suaranya beda. Ya, silakan. Tafadhol, Akhi Naufal. Saya ingin bertanya. Tadi Ustadz Rojin sempat menyampaikan tentang surat Sof yang berisi tentang ketika kita berdakwah harus mengamalkan gitu Ustaz. Nah, iya. Yang saya pertanyakan, kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, misalkan kita ingin berdakwah, kita menyampaikan tentang pernikahan, misalkan Ustaz. Terus sedangkan kita sendiri itu belum, itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Sering Ustadz muda belum punya istri, dia disuruh mengisi ya, dalam walimatul arus, dalam pernikahan. Ya. Sedangkan dia seorang ustadz belum pernah melakukan pernikahan gitu ya. Lalu dia ceramah dalam pernikahan. Ya, tentu ini di surat As-Sof ayat 1, ayat 2 dan 3 tersebut ya tidak sesuai. Namun karena dia ya pada suatu saat nanti akan menikah, belum waktunya kan gitu ya. Nah, otomatis apa yang dia sampaikan dalam pernikahan ya, dalam undangan tadi
dia pun juga akan mengamalkannya, akan mempraktekkan kan itu, ya. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan ayat ini ya bukan bertujuan bahwa kamu harus kerjakan dulu. Setelah itu kamu ngomong, berkata, bukan. Namun baik apa yang dia sampaikan setelah dia menyampaikan sebuah itul masanah sana, dia telah mengerjakan apa yang dia sampaikan, atau dia nanti akan mengerjakan kan itu. Berarti menurut ayat ini ya bahwa apa yang dia sampaikan dia juga mengerjakan, baik sebelum dia menyampaikan mengerjakannya atau dia setelah menyampaikan mengerjakannya kan itu ya. Maka yang dimaksud di ayat ini dia benar-benar menyampaikan sebuah ceramah dan dia tidak pernah mempraktekkan, ya, tidak mau praktekkan, baik sebelum dia sampaikan atau setelah dia sampaikan, dia tidak mau praktekkan sama sekali. Inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang mempraktekkan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan. Fattakullah mastata'tum. Kerjakanlah perintah atau kebaikan ini sesuai dengan kemampuan. Nah, pada suatu hari dia tidak mampu untuk mengerjakan amal-amal kebaikan karena memang belum berkesempatan. Ya. Namun pada sewaktu-waktu dia berkesempatan, yakni dalam hal ini seorang ustadz muda, ya, belum menikah, dia berceramah di pernikahan, padahal dia belum menikah kan itu. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukron. Iya, selanjutnya kembali untuk Mas Kamaludin ya dari silakan Mas Kamaludin. Ntar saya bantu Ya, untuk terima kasih. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Zuhud ya. Dulu Mas Zuhud, sekarang Pak Zuhud karena sudah menikah. Ya Ustadz Rajiin, saya mohon maaf bertanya kembali Ustadz. Ini sepertinya mungkin agak melebar ya perbincangan kita, tapi saya coba kembali ke topik utama, yaitu tujuan berdakwah. Tujuan kita menyampaikan tuntunan dari Allah. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apabila ada beberapa permintaan dakwah atau ada beberapa kesempatan dakwah, ya, atau ada undangan dakwah, tapi jumlahnya beberapa, kita mencari skala prioritasnya, menentukan skala prioritasnya itu bagaimana? Apakah kita dahulukan yang dekat dulu, baru yang jauh? Apakah kita dahulukan yang banyak jamaahnya daripada yang sedikit jamaahnya? Apakah yang kita dahulukan yang masih muda-muda atau yang sudah sepuh-sepuh? Apakah yang kita dahulukan yang memberi feedback lebih baik pada kita atau yang feedbacknya kurang baik kepada kita? Atau yang memberikan mungkin honornya lebih baik daripada yang satunya? Karena setahu saya, mohon maaf ya, setahu saya Ustadz pun halal untuk menerima honor, bahkan meminta honor. Saya pernah dengar ada hadisnya dulu, kalau nggak salah Sayyidina Ali ya, ingin menjelaskan pesan dari Rasulullah tapi minta upah gitu ya. Jadi dalam tujuan berdakwah ini, mana yang kita prioritaskan supaya tujuan itu tercapai dari yang poin-poin perbandingan yang saya sebutkan tadi? Itu Ustadz Rajiin, saya berusaha kembali ke topik tujuan berdakwah.
Dan demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Maaf, Ya, Ustaz. ini ya gimana? Ini Pak Windarto dari Palembang sepertinya ingin bertanya, Ustaz. Oh Dari gitu. tadi iya, angkat sih. tangan tapi kelihatan dari videonya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, poin yang udah saya tangkap dari Kamaludin. Ya, silakan Pak Widarto. Pak Windarto, silakan unmute Pak Windarto. Boleh di unmute dulu Pak Windarto. Mana yang masuknya itu? Pak Ahmad Budianto ya, Kang Lutfi. Dari Palembang Pak Windarto, Pak Kang Gipar. Oh, lewat video ya, bukan lewat. Iya, kelihatannya dari tadi angkat tangan terus, sepertinya ingin bertanya. Oh. Pak Windarto, Palembang. Halo? Iya, silakan Pak. Sudah terhubung Pak Windarto dari Palembang. Kalau ingin mengajukan pertanyaan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama, di dalam berdakwah lebih afdal mana untuk menyampaikan dakwah kita terhadap umat itu? Apakah berjamaah apa lebih bagus yang mana dengan individu? Ke perseorangan kita menyampaikan itu. Terus yang kedua yang dari Pak Kamaludin juga menambahkan juga mempertajam dinamika akhir-akhir ini ya mungkin ya sudah lama ya. Setiap berdakwah misalkan khotib itu selesainya itu menerima amplop. Itu apakah barokah di dalam dakwahnya itu ya? Ditangkap Ustaz ya pertanyaan saya? Iya, nangkap. Demikianlah Ustaz. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita stop dulu. Silakan Ustaz, langsung dijawab. Saya jawab dulu ya. Iya, Ustaz. Pertanyaan Ahi Kamaludin dan Ahi Widarto nyambung ya, sama satu tema itu tentang dakwah. Iya. Ahi Kamaludin terlebih dahulu bahwa seorang ustadz, dia memang dai, diperlukan ya tenaganya, dakwanya untuk berdakwah, untuk memberi ceramah di tempat-tempat tertentu. Kalau memang seorang ustadz ini adalah ikhlas lillahi kalimatillah ulya, bahwa dia dakwanya tersebut memang karena Allah, tidak ada tujuan target popularitas, target ekonomi, lillahi kalimatillah ulya, maka hendaklah dia mendatangi undangan yang mana yang undang itu sesuai dengan urutan. Dia ngundang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Gitu. Maka orang yang undang pertama itulah yang harus didatangi. Ya. Kalau udah selesai, baru undangan yang kedua. Padahal pada hari itu, pada jam yang sama, dia mendapatkan 3 undangan misalnya. Ternyata dia milih-milih dari 3 undangan ini, yang mana akan saya ambil, akan saya datangi. Akhirnya dia adalah
ya, dia adalah menimbang-nimbang. Kalau ini jamanya banyak, gitu. Ya. Kemudian uang sakunya gede biasanya. Maka ustadz yang kayak gini ini, li'ilah kalimati hawiyahnya itu nggak ada. Seharusnya dia itu jangan memandang jamaahnya yang paling banyak, amplop yang paling gede, gitu. Itu. Jadi sesuai dengan mana yang dulu mengundang. Kalau memang hari itu ada 3 undangan, tentu tidak mungkin akan berbarengan kan itu ya. Datangnya tamu itu, datangnya pengundang itu. Mana yang datang duluan itu diterima. Kalau memang hari itu dia dapat undangan 5, ya, tentu yang terjangkau lah yang diambil. Maksudnya ini hari ini saya kemampuan hanya dapat 3, maka yang keempat, yang kelima kemungkinan tidak dapat saya isi kan itu. Tentu harus jujur itu, harus jujur. Karena orang berdakwah lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Fattakullah mastata'tum. Jangan memaksa, jangan memaksa itu tidak baik. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Lalu yang kedua, ini sama dengan Pak Windarto tadi, ya. Seorang pengajar agama Al-Qur'an, seorang kiai khotib di masjid, ya, seorang kiai penceramah undangan, dia mendapatkan imbalan amplop itu boleh, ya, karena dia seorang kiai itu punya keluarga. Ya, kalau dia tidak dilarang mengambil amplop, istri dan anak dia mau makan apa, sedangkan dia setiap hari dakwah ke sana kemari, maka itu diperbolehkan. Perbolehnya itu hanya untuk membiayai kehidupan keluarganya, ya, hari itu gitu loh. Ya. Yang tidak diperbolehkan seorang ustadz ceramah ke sana kemari, yaitu dia akan mendapatkan uang untuk ditumpuk-tumpuk sebagai kekayaan, sehingga profesi dakwah sebagai maisah ini yang tidak diperbolehkan, ya. Pada asal mulanya orang berdakwah itu adalah diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diberi imbalan oleh orang, kan itu bukan. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala dari orang. Ya, bukan. Namun ya, ad-darurah, karena keadaan darurat, maka dia boleh mengambil, ya. Tujuannya adalah untuk memberi makan istri dan anak-anak dia kan itu ya. Tapi kalau dia sekali lagi profesi itu artinya numpuk kekayaan dari dakwah, ini yang tidak dibenarkan, ya. Sehingga dia berdakwah bukan karena lillah, tapi karena harta benda. Na'udzubillah min dzalik. Ya, demikian. Ya, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Saya berikan satu kesempatan lagi untuk Mas Ahmad Budianto dari ITMI Surabaya, silahkan. Ini sudah mengacungkan tangannya dari tadi. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun lewat suara bisa ketemu dengan Ustadz Roziin kembali. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ketemu Ustadz di Muktamar ITMI ke-1 di Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Sama Jawa Timurnya ya. Iya, Pak. Ya, saya Ahmad Budianto dari ITMI Surabaya bertanya tentang sangat ini sekali, temanya tentang dakwah. Begini, Ustadz, kita berbicara tentang dakwah, terkadang itu
dakwah kita atau yang kita sampaikan tentang kebaikan itu terkadang itu susah, bahkan sulit itu mendakwahkan tentang kebaikan itu pada keluarga atau pada teman atau sahabat kita sendiri. Padahal insya Allah yang kita sampaikan tersebut betul-betul benar apa adanya yang sudah tersirat dan tersurat di Al-Quran dan hadis. Untuk menyikapi hal tersebut, menghadapi keluarga, saudara, teman, bahkan sahabat dekat kita, itu harusnya seperti apa, Ustadz, yang harus kita lakukan agar apa yang kita sampaikan mereka dapat memahami dan apa yang kita terangkan kepada mereka itu mereka bisa betul-betul nantinya itu menjalani tuntunan kita yaitu Al-Quran. Karena menurut saya Al-Quran itu adalah panduan yang harus betul-betul kita jalankan untuk mengarungi kehidupan yang kayaknya semakin hari semakin yang kalau bahasanya anak muda semakin tidak tahulah kan begitu Ustadz. Padahal semuanya jika kita insya Allah mengikuti tuntunan Al-Quran, kita akan terselamatkan di dunia dan akhirat. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Islam itu sudah jelas. Manusia harus berusaha, namun tidak harus berhasil. Ya. Dan hasil dari usaha tersebut, itu Allah yang menentukan. Kita sebagai seorang Muslim yang berilmu, tentu kita akan berdakwah. Memang yang pertama kepada keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan itu ya. Kepada keluarga kita pertama, ya. Kepada family kita gitu. Nah, dakwah kita diterima alhamdulillah. Tidak diterima pun juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita harus berusaha tapi tidak harus berhasil. Dalam hal ini pun juga dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang paling dihormati, orang yang paling berjasa bahkan dalam dakwah Nabi Muhammad, ya, yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib pamannya, namun ketika meninggal dunia, Abu Thalib tidak Islam, masih tetap dalam kemusyrikan. Nabi Muhammad bersedih. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, namun tidak berhasil. Akhirnya Allah menyampaikan wahyu, innaka ya lam tahdi man ahbaka walakinna Allah yahdi lima yasha, gitu. Ya. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah, ya, kepada siapa saja, kepada orang yang paling dekat. Sesungguhnya yang bisa memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Nabi Muhammad saja mendakwahi pamannya itu tidak berhasil, Nabi Muhammad bersedih gitu loh. Namun Allah lah yang menentukan itu semua. Qul, katakanlah Muhammad, hudallah inal huda. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk, ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah, memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Nabi Muhammad hanya sekedar menyampaikan saja. Jadi dai harus berpedoman seperti ini. Dai itu hanya menyampaikan saja kepada siapa saja, ya, baik kepada keluarganya, kepada familinya, kepada orang terdekat. Kalau tidak berubah, ya ini memang takdir Allah. Maka dalam hal dai, dia harus ada usaha dan berdoa. Allahumma ya yahdi qaum fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, tidak paham, kan itu ya. Maka usaha dengan doa dengan usaha itu memang seharusnya. Jika seseorang
ya telah berdakwah, kemudian orang di dakwah itu mengikuti, itu bukan suatu kesuksesan pada dirinya. Memang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui dia, dan dia ya akan mendapatkan pahala terhadap amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang didakwahi tersebut. Nah, ini sekaligus menjawab Pak siapa yang dari Palembang tadi, ya, bahwa berdakwah itu ya tergantung keadaan dan situasi. Bisa dakwah kepada individu-individu, ya, juga bisa dakwah kepada khalayak ramai secara berjamaah. Dipersilahkan dua-duanya kalau dikerjakan itu lebih baik itu, ya, yakni berdakwah kepada individu lalu berhasil, maka pahala akan ngalir. Berdakwah kepada orang banyak, satu orang tidak ada yang ikut, maka nilainya ya lebih besar dakwah kepada individu yang berhasil tersebut. Namun kalau berdakwah kepada jamaah, di antara jamaah itu ada yang ikut dakwahnya dia, alhamdulillah pahala akan ngalir. Jadi dakwah itu dipersilakan secara individu, karena Nabi Muhammad dulu dakwah itu secara individu. Kemudian Nabi Muhammad pun juga dakwah secara berjamaah. Maka hendaklah dua-duanya dikerjakan, ya, dilakukan. Sekali lagi, dakwah itu sekedar usaha, tapi ya berhasil bahwa orang itu mau ngikutin dakwah kita, itu Allah yang menentukan. Iya, demikian. Ya, alhamdulillah. Sudah jam 11 tidak terasa. Sudah begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita mengenai dakwah, ya, pentingnya dakwah dalam agama Islam dan juga tujuannya. Juga tadi kita sudah berdiskusi cukup banyak. Ya, meskipun melebar ke beberapa topik, tapi tidak masalah, ya. Ya, paling tidak kita insya Allah sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Terakhir, silakan Ustadz, mungkin closing statement, disimpulkan saja Ustadz. Iya, terima kasih Iwan, ya, aktivis Ikatan Tunanetra Muslim yang kami banggakan. Ya. Sekali lagi, kita hidup berislam. Islam itu adalah secara syar'i kita mengikuti, menyerahkan diri kita secara totalitas, lahir dan batin, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah, menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan, ya. Namun menjauhi larangan-larangan itu suatu keharusan, ya. Tidak ada pilihan, tidak ada kemampuan, ya. Karena menjauhi itu tidak mengeluarkan energi, sedangkan mengamalkan itu mengeluarkan energi, maka diukur dengan kemampuan. Karena menjauhi itu tidak mengeluarkan energi, maka tidak ada pilihan. Itu suatu keharusan. Maka inilah dai, dakwah atau mubalek, mengembalikan orang-orang, terutama anggota ITMI, supaya mereka paham tentang Islam, mengerti tentang Islam, sehingga mereka, ya, baik diri kita maupun teman-teman anggota ITMI atau di luar anggota ITMI, sehingga betul-betul li'ilah kalimati yahya ulia itu tujuan utama untuk mengangkat tinggi-tinggi kalimah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, terima kasih ya kepada peserta, terutama kepada panitia. Ya, kami dari Majelis Syuro ya, selalu memang mengajak, mendorong ya kepada semua pengurus pimpinan ITMI di wilayah, di PP, di wilayah, di daerah. Ayo kita di dalam ITMI itu benar-benar li'ilah
kalimatillah ulya. Demikian, terima kasih. Yang benar itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu kebodohan saya, ilmu saya yang tidak seberapa. Oleh karena itu, mohon maaf dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran katsiran wa jazakumullah khairan jaza untuk Ustadz Ahmad Rojin Fakih selaku Ketua Majelis Syura Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, semoga ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, juga menambah keberkahan dalam kehidupan untuk Ustadz Ahmad Rojin, insyaallah. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Ya, wa iyyakum. Afwan, wa iyyakum. Syukron. Ya, afwan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah untuk pertemuan kedua sudah selesai dengan kelancaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pertemuan ketiga hari Sabtu depan ya, tanggal 9 Januari. Ya, dengan materi yaitu berjihad dalam keikhlasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abdillah dari ITMI Semarang ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan di hari ini. Untuk audio rekaman insyaallah akan dibagikan langsung ke dalam grup ya, ke grup peserta. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipar. Ya, terima kasih kepada panitia. Hari ini saya Jember mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.